Kepulauan Maluku, yang dikenal banyak orang sebagai Kepulauan Rempah-Rempah yang melegenda, telah lama memikat dunia dengan kekayaan aromatiknya. Terletak di jantung Nusantara Indonesia, kepulauan ini merupakan sumber utama cengkeh, pala dan fuli, rempah-rempah yang membangkit hasrat para pedagang dan kerajaan selama berabad-abad. Di antara pulau-pulau ini, Ternate menjadi terkenal, sebuah kerajaan yang dibentuk oleh pasang surut perdagangan rempah-rempah dan ambisi orang-orang yang berusaha mengendalikannya. Selama berabad-abad, para pedagang dari seberang lautan telah mengarungi perjalanan berbahaya untuk mencapai kepulauan rempah-rempah. Jong Cina, Dhow Arab, dan akhirnya karavel Eropa, semuanya bertemu di pantai ini, tertarik oleh daya pikat kekayaan yang melimpah dan rempah-rempah eksotis. Lokasi strategis kepulauan ini, yang terletak di dalam rute maritim Asia Tenggara yang ramai, semakin memperkuat signifikansinya, menjadikannya persimpangan budaya dan perdagangan. Kedatangan Islam pada abad ke-15 membawa transformasi besar di wilayah tersebut. Agama ini secara bertahap menggantikan kepercayaan Hindu-Buddha yang ada, meletakkan dasar bagi munculnya kesultanan Islam yang kuat. Ternate, bersama dengan kerajaan tetangganya, Tidore, memeluk agama baru ini, yang akan membentuk nasib mereka dan mendorong mereka ke panggung dunia. Munculnya kesultanan ini bertepatan dengan meningkatnya permintaan rempah-rempah di Eropa. Permintaan ini dipicu oleh Renaissance yang sedang berkembang, periode yang ditandai dengan minat baru pada kemewahan timur. Ketika orang Eropa mencari rute baru ke timur, melewati rute perdagangan tradisional yang dikendalikan oleh Kekaisaran Ottoman, kepulauan rempah-rempah menjadi hadiah utama, harta karun yang menunggu untuk diklaim. Asal-usul Ternate diselimuti kabut waktu, sejarah awalnya terjalin dengan legenda dan cerita rakyat. Menurut tradisi setempat, kerajaan ini menelusuri akarnya kembali ke abad ke-13, dengan berdirinya sebuah pemukiman kecil di pesisir. Seiring waktu, komunitas sederhana ini, yang berlokasi strategis di pulau vulkanik, tumbuh dalam kekuatan dan pengaruh. Adopsi Islam pada abad ke-15 menandai titik balik dalam sejarah Ternate. Kedatangan pedagang Arab dan Jawa tidak hanya membawa agama mereka, tetapi juga ide-ide baru, teknologi, dan koneksi ke dunia Islam yang lebih luas. Dengan memanfaatkan peluang ini, para penguasa Ternate mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, mengubah kerajaan menjadi kekuatan regional. Lokasi strategis kerajaan, yang bertengger di pulau vulkanik yang subur, terbukti menjadi aset utama. Tanah vulkanik, yang diperkaya oleh letusan gunung berapi selama berabad-abad, menghasilkan cengkeh yang melimpah, rempah-rempah yang paling berharga di dunia. Kekayaan alam ini, dikombinasikan dengan akses Ternate ke rute perdagangan maritim, meletakkan dasar bagi dominasi ekonomi dan politiknya. Di bawah pemerintahan serangkaian sultan yang ambisius, Ternate memulai periode ekspansi. Dengan memanfaatkan kombinasi diplomasi dan kekuatan militer, kerajaan memperluas pengaruhnya atas pulau-pulau tetangga, mengamankan kendali atas produksi cengkeh yang vital dan rute perdagangan. Pada abad ke-16, Ternate telah muncul sebagai kekuatan regional, kekayaan dan pengaruhnya menyaingi kerajaan lain di Indonesia Timur. Nasib Ternate terkait erat dengan perdagangan rempah-rempah, jaringan perdagangan global yang menghubungkan pulau-pulau tersebut ke pelosok dunia. Sebagai produsen utama cengkeh, Ternate memegang hampir monopoli atas rempah-rempah yang sangat dicari ini, posisi yang membawa kekayaan luar biasa, tetapi juga mengundang persaingan sengit. Para penguasa kerajaan adalah pedagang yang cerdik, mahir dalam menavigasi dunia perdagangan internasional yang kompleks. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan pedagang dari Cina, India, Arab, dan Asia Tenggara, memastikan permintaan yang stabil untuk cengkeh berharga mereka. Pelabuhan Ternate yang ramai menjadi wadah peleburan budaya, dengan pedagang dari berbagai latar belakang bertukar barang, bahasa, dan ide. Untuk mempertahankan kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah, para penguasa Ternate menerapkan sistem perpajakan dan regulasi yang canggih. Mereka mendirikan pos perdagangan di pulau-pulau strategis, memungut bea atas kapal yang lewat, dan bahkan menggunakan kekerasan untuk melenyapkan saingan dan mempertahankan monopoli mereka. Cengkeraman ketat pada perdagangan cengkeh ini memastikan aliran pendapatan yang stabil, memicu ekspansi kerajaan dan memperkaya kasnya. Namun, dominasi Ternate dalam perdagangan rempah-rempah bukannya tanpa tantangan. Kerajaan tetangganya, Tidore,
memiliki perkebunan cengkeh sendiri, dan menyimpan ambisi untuk merebut kendali perdagangan yang menguntungkan. Persaingan antara kedua kerajaan ini, yang didorong oleh kepentingan ekonomi dan ambisi politik, akan membentuk lanskap politik wilayah tersebut selama berabad-abad yang akan datang. Bagian 4. Tokoh-tokoh kunci Ternate, arsitek sebuah kekaisaran. Sejarah Ternate penuh dengan kisah-kisah penguasa yang ambisius, diplomat yang cerdik, dan pejuang yang tak kenal takut yang membentuk nasib kerajaan pulau ini. Tokoh-tokoh ini didorong oleh campuran kuat ambisi pribadi, semangat keagamaan, dan keinginan untuk mengamankan tempat kerajaan mereka di dunia, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah Ternate. Salah satu tokoh tersebut adalah Sultan Ba'abullah, yang memerintah dari tahun 1070 hingga 1183, dan secara luas dianggap sebagai penguasa Ternate terbesar. Dikenal karena kecakapan militer dan ketajaman politiknya, Ba'abullah berhasil menggagalkan upaya Portugis untuk membangun benteng di Ternate, mengamankan kemerdekaan kerajaannya, dan memperluas pengaruhnya. Pemerintahannya menandai puncak kekuasaan Ternate, zaman keemasan kemakmuran dan pengaruh. Tokoh penting lainnya adalah Sultan Zainal Abidin, yang memerintah dari tahun 1486 hingga 1500, dan memainkan peran penting dalam Islamisasi Ternate. Menyadari kekuatan transformatif dari agama baru ini, Zainal Abidin memeluk Islam, membuka jalan bagi penerimaannya di seluruh kerajaan. Masa pemerintahannya menyaksikan pembentukan lembaga-lembaga Islam, pembangunan masjid, dan kedatangan para ulama Muslim, meletakkan dasar bagi munculnya Ternate sebagai pusat pembelajaran Islam. Para penguasa ini bukan hanya penakluk dan administrator, mereka juga merupakan pelindung seni, sains, dan sastra. Istana mereka menjadi pusat pertukaran intelektual, menarik para sarjana, penyair, dan seniman dari seluruh wilayah. Mereka menugaskan masjid, istana, dan benteng besar, meninggalkan warisan arsitektur yang kaya, yang berdiri sebagai bukti kejayaan Ternate sebelumnya. Bagian 5. Pertemuan Eropa, tarian diplomatik dan konflik kolonial. Fajar abad ke-16 menyaksikan kedatangan kekuatan baru di perairan Asia Tenggara, kekuatan Eropa yang didorong oleh pencarian rempah-rempah dan ekspansi kolonial. Portugis, diikuti oleh Spanyol, Belanda dan Inggris, berusaha membangun dominasi mereka atas perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, yang mengarah pada interaksi kompleks antara diplomasi, konflik, dan pergeseran aliansi. Portugis adalah orang Eropa pertama yang mencapai Ternate, mendirikan pos perdagangan pada tahun 1912. Awalnya disambut sebagai mitra dagang, hubungan mereka dengan orang Ternate memburuk ketika mereka berusaha memaksakan kendali mereka atas perdagangan rempah-rempah. Hal ini menyebabkan perang yang berlangsung selama beberapa dekade, dengan Portugis berusaha membangun benteng permanen di pulau itu. Belanda tiba pada akhir abad ke-16. Awalnya bersekutu dengan Ternate melawan Portugis. Namun, perusahaan Hindia Timur Belanda, atau VOC, didorong oleh ambisinya sendiri untuk monopoli, akhirnya berbalik melawan mantan sekutunya. Melalui kombinasi kekuatan militer, manuver politik, dan tekanan ekonomi, VOC secara bertahap merebut kendali perdagangan rempah-rempah dari Ternate, yang berpuncak pada penaklukan kerajaan pada abad ke-17. Periode kolonial Belanda menandai babak kelam dalam sejarah Ternate. Kerajaan yang dulunya kuat direduksi menjadi bayangan dirinya yang dulu, ekonominya lumpuh, dan kemerdekaannya hancur. Belanda mengeksploitasi sumber daya Ternate, memaksa rakyatnya untuk membudidayakan cengkeh semata-mata untuk keuntungan mereka, dan memberlakukan pajak dan peraturan yang keras. Bagian 6. Permadani budaya Ternate, warisan yang terjalin dalam waktu. Meskipun tekanan eksternal dan pemerintahan kolonial selama berabad-abad, warisan budaya Ternate yang kaya telah bertahan, sebuah bukti ketahanan dan kemampuan beradaptasi rakyatnya. Permadani budaya ini, yang ditenun dari tradisi adat, pengaruh Islam, dan jejak pertemuan Eropa, terus membentuk identitas Ternate saat ini. Pengaruh Islam sangat tertanam dalam jalinan budaya Ternate. Panggilan untuk sholat dari banyak masjid di pulau itu menandai kehidupan sehari-hari, sementara festival dan ritual keagamaan memberikan rasa kebersamaan dan identitas bersama. Musik dan tarian tradisional Ternate seringkali menggabungkan tema dan melodi Islami, yang mencerminkan sifat sinkretis warisan budayanya. Tradisi kuliner Ternate adalah bukti lain dari beragam pengaruhnya.
Rempah-rempah, tentu saja, memainkan peran sentral dalam masakan Ternate, menambah kedalaman dan kompleksitas pada hidangan. Dari sambal yang pedas, pasta cabai yang menyertai hampir setiap makanan, hingga kari yang kaya dan aromatik, makanan Ternate mencerminkan sejarahnya sebagai persimpangan perdagangan dan pertukaran budaya. Peninggalan masa lalu kerajaan Ternate terlihat di banyak situs bersejarah yang menghiasi pulau itu. Benteng Orange yang megah, yang dibangun oleh Belanda di atas reruntuhan benteng Portugis sebelumnya, berdiri sebagai pengingat masa lalu kolonial Ternate. Istana Sultan, meskipun banyak diubah selama berabad-abad, masih memancarkan aura keagungan, menawarkan gambaran sekilas kemewahan para penguasa Ternate sebelumnya.